Brimob itu yang jam 2 malam ngejar-ngejar yang di jalan bawah itu sana. Saya ada di lobi hotel itu. Saya pun sama dia, saya pakai baju preman. Kamu ngapain di sini? Sama polisi pakai ini lah. Saya bilang masuk polisi pak, kombes pak. Jadi dia itu. Jadi emosi saat bisa terjadi baik masyarakat kita maupun aparat. Nah itulah makanya internal polisi selalu saya sampaikan, kasat intel seluruh Sumsel dan beberapa orang. Saya berlatih kesabaran dalam menghadapi masa baik dalam kondisi apapun. Makanya yang penting itu anak buah biasanya yang nunggu makan. Karena dalam beberapa kasus mereka itu kelaparan polisi itu sehingga kelelahan suplai aluminium nggak ada, akhirnya emosi naik. Makanya Kapolres kita ingatkan, tolong jangan lupa kasih makan anak buahnya itu. Kalau perlu bagi-bagi aqua dengan yang berdemo, jadi kita sama-sama sehat lah. Jadi ini mudah-mudahan terbaiki terus ya. Kami nggak ada kejadian Selatan. Saya izin Bapak Kapolda untuk segera disikapi oleh Polres. Kita nggak kepingin kejadian di wilayah lain terjadi di tempat kita. Ya, misalnya sudah ada kecolongan, gitu. Kecolongan bisa berarti bahwa misalnya polisi setempat itu lapornya terlambat. Bisa juga berarti karena petugas polisi tambahan untuk memperkuat wilayah pengaman wilayah itu datangnya terlambat. Jadi itu definisi sudah kami sampaikan ke wilayah. Ada LBHK 117 kasus serangan secara digital. Jadi kami buka pintu Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang prosedur penyidikan tindak pidana selalu mengendaki adanya orang datang ke membuat laporan polisi. Reserse seperti itu. Nah ini beda dengan kami. Kami dari intelijen bekerja itu sebelum terjadi permasalahan, selama terjadi masalah, dan setelah terjadi masalah. Jadi orang bangun pagi dari ujung kaki sampai ujung rambut Pak, itu urusan intelijen. Makanya kalau ada kejadian, pasti yang disalahkan adalah intelijen. Colongan Pak. Makanya saya betul-betul berusaha, mumpung saya di sini, saya anak buah bisa kita latih seperti itu. Penggunaan sumut ya, pelatihan GSGO, HAM, pengalaman copet, Kapolres. Oh iya, kita sama profesi Bapak Ibu sekalian. Kita benar-benar jadi pejuang HAM, pejuang demokrasi. Ya, dengan segala kekurangan kita masih ada. Saya tugas 1 tahun di Bosnia itu saya jadi ingat. Di Bosnia tugas saya bergabung polisi PBB dari berbagai negara. Tugas saya adalah mengusut pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat setempat, kepolisian maupun tentara. Suatu hari dilaporkan oleh orang etnis lain, dari Kroasia. Saya dari Intelkam Polda Sumatera Selatan, Kombes Pol Ratnasaro SIK MSI, mewakili Bapak Kapolda Sumatera Selatan, Bapak Irjen Pol Profesor Dr. Info Endra Heri SNM. Beliau menugaskan kami karena ada kegiatan yang lain, namun mudah-mudahan tidak mengurangi arti daripada kegiatan ini. Kita hari ini menyelenggarakan kegiatan yang sangat bagus karena mengangkat tema tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap keselamatan tugas wartawan atau jurnalis. Dan tadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita bisa tampung ya. Saya tunjukkan beberapa kejadian juga, contoh-contoh kerja jurnalis yang sebenarnya mirip dengan tugas polisi yang tidak mudah. Jadi tugas polisi juga kadang-kadang berisiko. Ya, jadi tadi nomor 1 saya sampaikan setidaknya pemberitaan harus menyejukkan, harus dicek, cross-check, proporsional, balancing, dan mohon maaf sekali lagi minta tolong untuk membantu polisi menjaga Kamtipmas ya, karena Kamtipmas harganya mahal sekali. Kemudian yang kedua adalah tadi ada beberapa rekan wartawan yang menanyakan, kalau saya diancam bagaimana, kalau saya ditelepon ini, kalau saya diperlakukan, dilecehkan bagaimana? Ya lapor, silakan lapor polisi, ada hotline 110 dan saya membuka diri, tadi sudah saya kasih nomor hotline, nomor HP saya atau pejabat, kita selesaikan ya. Karena intelijen pada dasarnya bekerja sebelum terjadi peristiwa, selama terjadi peristiwa, dan setelah terjadi peristiwa. Jadi banyak sekali kejadian yang kadang-kadang mengendaki laporan formal berupa laporan polisi. Nah kita bisa melakukan penyelidikan karena intelijen juga melakukan penyelidikan. Jadi nggak ada masalah, silakan koordinasi dengan intelijen baik saya maupun anak buah saya yang ada di seluruh Sumatera Selatan.
Pak, apa jamin dari Polda sendiri Pak, kan kita kalau untuk kasus pers ini harus di Dewan Pers ya Pak ya, sesuai dengan MOU antara Polri dengan Dewan Pers sendiri. Apa jamin dari Polda sendiri Pak, kasus serupa tidak terjadi kayak di Medan, tidak terjadi di Sumatera Selatan Pak? Jadi gini, kita bisa pilahkan di sini ada dua permasalahan, dua kasus ya. Satu kasus pers dan satu kasus tindak pidana umum atau tindak pidana yang lain ya. Jadi kalau untuk kasus pers sudah ada MOU antara Polri dengan Dewan Pers bahwa setiap ada permasalahan terkait dengan profesi wartawan, kemudian ada masalah pemberitaan yang mungkin dinilai pencemaran nama baik atau apa, itu disepakati bahwa klarifikasi dulu dengan Dewan Pers atau dengan prosedur yang ada ya, yang tidak serta-merta langsung kepada aparat polisi atau penyidik gitu. Itu sudah ada penekanan kemarin, baru-baru ini juga Pak Kapolri sudah memberikan surat edaran ya, surat edaran kepada seluruh jajaran Polri untuk berhati-hati menangani kasus terkait dengan ITE ya. ITE karena jangan ada undang-undang kita tegakkan. Tugas polisi bukan untuk membicarakan orang sebanyak-banyaknya. Tugas polisi adalah bagaimana kita bisa mencegah orang supaya tidak menjadi korban kejahatan maupun menjadi pelaku kejahatan. Itu tugas kita. Pak, kekerasan terhadap jurnalis rata-rata 70% di Indonesia itu dilakukan oleh oknum polisi, gimana tanggapan? Yang jelas saya akan pelajari dulu datanya karena saya belum baca persis ya. Diuraikan nanti motifnya seperti apa. Namun yang jelas perlu dipahami bahwa dalam tiap organisasi jangan gara-gara hanya kesalahan dari satu atau dua orang kemudian dianggap bahwa seluruh organisasi tersebut misalnya tidak baik. Jadi percayalah dengan program Kapolri presisi ya, prediktif, transparansi, berkeadilan. Silakan. Banyak Pak Kapolri, Pak Kapolda sudah tegas, ada polisi menyimpang akan diproses tegas ya.